Di video kali ini kita akan bahas lagi ya mengenai position di CSS. Setelah sebelumnya kita bahas mengenai position statik dan juga relatif. Dan di video kali ini kita akan bahas lagi jenis-jenis position ya. Untuk itu silahkan buka file project yang sudah kita buat. Kita akan menggunakan file yang sama ya, menggunakan position CSS ini. Kita sebelumnya sudah belajar mengenai position static dan juga relatif. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai absolute, sticky, dan juga fix ini ya. Oke, untuk itu kita buka saja di browser ya, open with live server. Oke, seperti ini hasil terakhir yang kita buat menggunakan position relatif. Nah, properti untuk menggunakan position absolute itu seperti ini. It's absolute ya. Kemudian kita simpan. Tuh, udah ada langsung perubahan ya teman-teman. Sama seperti position relatif ya, maka elemen yang kita berikan position absolute akan berada di atas dari elemen HTML-nya ya, satu dimensi di atas elemen HTML-nya. Kalau untuk relatif, itu kan memberikan efek ruang yang ditempati sebelumnya tidak akan dianggap kosong gitu ya. Tapi kalau untuk position absolute, maka ruang yang ditempati kotak yang warna biru ini itu akan dianggap kosong oleh elemen HTML lainnya. Maka dari itu kenapa untuk yang merah dan juga untuk yang violet itu akan berada di atas. Karena dianggapnya yang berwarna biru ini sudah tidak ada lagi gitu ya di tempatnya. Maka secara otomatis kedua elemen ini ya, yang merah dan juga violet akan menempati tempat yang biru ini sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya kita komentari untuk yang absolute, kita simpan, tuh, maka akan kembali seperti semula. Tapi kalau misalnya kita komentar uncomment, simpan, tuh, maka akan seperti itu ya. Oke, itu sifat dari absolute. Nah, absolute ini juga sama seperti relatif, bisa kita atur untuk top, left, bottom, right-nya. Misalnya kita ingin kita gunakan ya, untuk left-nya kita berikan 0 ya. Left misalnya 0. Tuh, maka dia akan berada di sebelah kiri ya. Dan tidak akan memberikan jarak sebelah kirinya, benar-benar nempel. Misalnya lagi right-nya 0, maka dia akan berada di paling kanan. Misalnya kita simpan. Nah, ini ya, kenapa ketika memberikan right-nya 0, maka akan menempel di pojok kanan atas. Kalau kita lihat ya di sini. Kenapa seperti itu? Karena ketika memberikan position absolute, maka dia akan mencari parent terdekatnya. Nah, maka disitulah dia akan memberikan efek, atau kalau di sini kita bisa lihat, dia menempel di sebelah kanan atas ya. Seperti ini. Timbul case kalau misalnya teman-teman ingin memberikan ya, ketika elemen HTML-nya, oh saya ingin memberikan misalnya di sebuah kotak yang di dalamnya kotak lagi gitu. Dan saya nggak mau dia berada di pojok kanan atas dari sebuah web gini ya. Misalnya kita ingin atur, misalnya tata letaknya sesuai keinginan kita gitu. Gimana caranya? Itu bisa kita atur lagi. Dan untuk tab ini kita wrap ya, atau kita simpan di dalam sebuah div lagi. Seperti ini, kita berikan kelas. Kita berikan kelas namanya wrapper misalnya. Kemudian kita styling wrappernya ya. Wrapper, kemudian width-nya kita atur menggunakan 200 px ya. Lalu ada lagi di sini height-nya. Height-nya 200 px. Untuk background-nya kita berikan yellow misalnya ya.
kemudian kita simpan. Tuh ya teman-teman, lihat. Untuk kelas tab 1, walaupun kita sudah wrapper menggunakan CSS ini, kita ingin misalnya kotak ini berada di dalam kotak ini gitu ya. Itu tidak akan berfungsi karena ini belum kita berikan position ya. Dalam artinya satu dimensi dengan si tab 1 ini. Untuk memberikan supaya dia berada di sini, maka yang background yellow ini harus kita berikan position yang selain statik juga gitu ya. Nah, di sini kita bisa atur menggunakan position relatif. Artinya kita juga ingin memberikan wrapper ini satu dimensi atau sejajar ya. Dimensinya sejajar dengan si yang berwarna biru ini. Kalau kita simpan, tuh lihat ya, sudah berada di dalam kotak. Kalau misalnya kita hilangkan seperti ini, kemudian simpan, dan kotak yang 2 di bawah itu kita berikan, kita wrapper ya, di dalam kelas wrapper ini, kita simpan, maka ketika sama-sama tidak mempunyai position selain statik, itu akan berada di dalam wrapper. Tapi untuk yang berwarna background, yang backgroundnya biru, akan keluar karena sudah tidak satu dimensi lagi gitu ya. Ini misalnya katakanlah dimensi 1, sedangkan ini udah lebih tinggi gitu ya, bisa dimensi 2 gitu, maka secara otomatis dia akan keluar gitu. Untuk memberikan satu dimensi, harus kita kasih juga posisinya selain statik, yaitu relatif. Nah, maka akan berada di dalam sebuah kotak ya, wrappernya. Oke, jadi begitu ya teman-teman untuk mengatur dari position absolute. Selain itu juga ada yang dinamakan dengan sticky. Nah, sticky ini position yang unik ya, karena ini akan mengikuti dari scroll yang kita buat. Oke, untuk supaya lebih enak mungkin kita menggunakan lorem ipsum juga ya. Kita akan buat paragraf. Di sini kita copy saja. Kemudian kita paste nanti. Kita copy, kemudian kita paste di sini paragrafnya. Lalu kelasnya kita hapus dulu. Kita simpan, lihat hasilnya. Oke, seperti ini hasilnya. Kita copy saja. Oke, seperti itu ya paragrafnya. Untuk positionnya di sini kita akan atur width-nya 100, kita buat 100% ya, 100%. Kemudian height-nya misalnya 50 px ya. Untuk paragrafnya kita copy saja supaya lebih banyak. Kita simpan. Tuh, oke, sudah seperti itu. Nah, lihat ya teman-teman, ketika kita berikan atau kita scroll ya nanti ini, kita lihat tuh. Tuh. Maka dia ketika kita berikan position sticky, dia akan berada tetap di atas seperti itu. Misalnya lagi kita ingin tab 1 ini berada di tengah-tengah dari sebuah paragraf begitu ya. Kita cut saja, kita simpan misalnya di sini. Kemudian kita simpan, maka hasilnya akan seperti ini. Lihat ya teman-teman, kalau misalnya kita scroll, tuh. Lihat ya, dia ketika menyentuh bagian atas dari browser kita, maka dia akan bertindak sticky ataupun diam di situ ya. Oke, itu untuk penggunaan dari position sticky. Ada lagi selain itu position untuk fix. Ini mirip-mirip dengan sticky ya, tapi di sini lebih kepada itu ketika diam ataupun scroll, dia akan tetap di situ. Dalam artian tidak akan berubah seperti sticky ini ya. Kalau misal sticky kan kita berikan di sini, maka akan mengikuti dari scrollnya. Tapi kalau untuk fix, maka dia akan diam di tempat
yang kita buat itu. Contohnya di sini ya, kita pindahkan dulu ya untuk yang div kelas tab 1 ini di paling atas, kemudian kita simpan. Oke, sudah seperti itu. Untuk position kita bisa rubah di sini, position fix, simpan. Tuh, jadi akan fix memang seperti itu dan tidak akan berubah. Kalau misalnya teman-teman pindahkan lagi ya, di sini simpan, dia akan tetap berada di atas sesuai dengan nilai yang kita buat. Misalnya di sini kan topnya 0 ya, memang akan selalu berada di atas. Kalau misalnya kita berikan bottomnya itu, topnya kita hapus, bottomnya kita berikan 0, kita simpan, tuh, maka dia akan berada di bawah dan akan diam di situ ya. Di sini biasanya digunakan untuk header yang diberikan position fix, dan juga kadang juga untuk footer juga ya biasanya. Kalau kita besarkan, maka tidak akan berubah apapun ya, karena belum ada scroll, dalam artian ini kontennya belum banyak, belum melebihi dari satu browser ini. Kalau sudah lebih dari browser, maka dia akan memberikan scroll. Contohnya seperti ini. Oke, mungkin cukup ya untuk materi position ini. Kita sudah belajar tadi ya untuk position absolute, cara penggunaannya, kemudian sifatnya seperti apa, kemudian juga sticky juga sudah kita bahas, untuk position fix juga sudah kita bahas juga ya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Saya kira cukup untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.